Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini saya akan mereview salah satu steamer set. Bagaimana keseruannya, bagaimana cara menggunakannya, apa saja manfaatnya, kita lihat. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel Dapur Bun Bun. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Oke Bun, ini barangnya steamer set Keles. Dibacanya Keles kali ya dibacanya ya. Steamer set Keles ini ya. Saya tidak beli. Ini ada tulisannya selamat ulang tahun Bunda tercinta dari Asya dan Bang Joka. Ini dari si kakak dan temennya. Makasih kakak, makasih Bang Joka sudah menghadiahkan Bunda steamer set. Ya, jadi Bun punya anak dua-duanya rajin sekali memberikan hadiah perlengkapan masak. Apalagi setelah saya bikin konten YouTube masak-memasak. Jadi dari kakak ini saya sudah dapat air fryer, sekarang dapat ini. Dan tentu saja yang paling fenomenal saya dapat dari kakak adalah mencoba mendesainkan dapur ini. Ya, kakak itu lulusan arsitek satu perguruan tinggi negeri di Jakarta dan sekarang sedang melanjutkan sekolahnya. Jadi ketika saya memasak dengan menggunakan dapur darurat, kakak berinisiatif, oke deh aku desainin dapur, dan inilah dapur yang dibuatnya. Termasuk juga ini adalah desainnya, selain dapur untuk masak dengan 4 tungku di sana dengan sedikit kecencet karena tempatnya sedikit, juga saya dibelikan meja island supaya nanti pada saat pengambilan gambar saya tidak menggunakan kamera, saya tetap bisa melihat kamera dan memasak di sini. Dan selain itu katanya supaya nanti kalau suatu saat ayah dan bundamu makan bisa di sini sambil masak dan sambil ngobrol. Makanya kenapa saya katakan bahwa dapur saya ini punya 3 fungsi, memasak, sharing, dan makan. Oke, balik lagi ke Keles ini. Kita buka barangnya seperti apa ya. Ini seperti ini. Saya nggak kepikir orang mereka tidak konfirmasi tiba-tiba langsung membelikan. Ya, jujur sih saya suka ya dengan ini, barang ini cukup berat, cukup kokoh kalau buat saya. Jadi yang saya pilih adalah merek Keles Lennox Steamer Set White. Ini pengukus, powernya 750 watt, voltasenya 220 sampai 240, frekuensinya 50 sampai per 60 Hz, kapasitasnya 10,5 liter ya. Ini ada lid, oke. Ini rice tray, oh ini untuk ini kali untuk masak nasi ya. Ya, ini rice tray. Ya. Dan simpan petunjuk dengan seksama sebelum mengoperasikan alat ini. Kedua, sebelum menyambungkan kabel ke stop kontak, pastikan voltase pada rating tabel sudah sesuai. Oke, sudah sesuai, ini 220, daya juga cukup. Kemudian jangan biarkan kabel tergantung pada ujung meja atau menyentuh oven panas. Oke, jadi takutnya meleleh ya kabelnya. Jangan tempatkan di dekat atau pada gas panas, kompor elektrik atau oven yang panas. Jangan menyalakan alat tanpa air dan wadah di dalamnya. Jangan diisi jika alat masih panas. Perubahan suhu yang mendadak akan menyebabkan kerusakan bila alat panas tanpa terisi air. Jadi kita kalau menggunakannya harus terisi airnya dulu ya. Jangan rendam kabel, stiker, dan badan ke dalam air atau cairan lainnya. Pada saat alat sedang bekerja atau sebelum mendingin, hati-hati ketika membuka penutup karena uap akan keluar dari alat. Gunakan sarung tangan ketika mengeluarkan wadah untuk menghindari luka bakar. Hati-hati ketika bagian alat mendingin kecuali bagian badan alat karena air yang ada di dalam masih dalam keadaan panas. Jadi di sini airnya mendidih. Ketika menggunakan alat, jauhkan dari anak-anak karena anak-anak dapat menarik kabel. Intinya semua barang elektronik memang harus dijauhkan dari anak-anak karena anak-anak tidak mengerti mana bahaya mana tidak. Oke, kemudian jangan menggeser alat ketika sedang digunakan. Jika perlu, pindahkan alat secara perlahan. Menggunakan aksesori atau alat yang tidak disediakan dalam kemasan dapat menyebabkan kerusakan. Jadi tidak direkomendasikan menggunakan alat tambahan. Ya, perawatan selalu cabut stiker atau pastikan alat sudah tidak panas sebelum membersihkan. Pindahkan wadah penutup dan barang penampung dengan hati-hati dan cuci dengan air panas
dengan sedikit sabun. Bagian tersebut juga dapat dicuci menggunakan mesin pencuci piring. Oke, kosongkan penampung air dengan mengeluarkan air secara perlahan. Gunakan kain lembab tapi jangan direndam di dalam air. Kita akan mulai coba. Karena kita tidak sedang menaruh nasi, maka saya hanya akan menggunakan ini saja. Oke, kita mulai uji coba, ya Bun. Kita isi dulu airnya. Nih airnya nih, mengisi air di sini. Kita simpan di sini. Ini uap airnya akan keluar dari sini. Kita akan coba traynya satu demi satu. Ini ya, sama aja. Jadi kita cuci dulu sedikit. Kita kukus di sini tahunya. Saya bikin siomay. Saya juga akan coba merebus brokoli. Ini tutupnya. Oke, tinggal kita colokin dan dibuatin timer selama 20 menit. 20 menit. Bilang nggak nih? Kalau kita mau ngontrol air di sini, ya kita kelihatan. Kalau misalkan kekurangan air nggak usah dibuka, bahaya. Air dimasukin ke sini aja. Jadi airnya bisa kita masukkan ke sini. Pun sambil menunggu ini matang, ini memerlukan waktu 20 menit. Ya, ada beberapa catatan yang bisa saya simpulkan dari yang tadi sudah kita uji coba. Ya, ini bisa dimanfaatkan sekaligus untuk mengukus apa yang kita inginkan. Saya mengukus 3 macam ya. Saya ada somai, ada bakso tahu, ada juga brokoli. Sebenarnya setiap makanan, setiap masakan yang dikukus berbeda-beda jamnya. Untuk siomay itu memerlukan waktu sekitar 20-15 menit, sementara untuk sayuran sebenarnya 10 menit juga sudah selesai. Tapi karena ini biar sekali jalan, jadi sudah kita ambil terbanyaknya aja ya. Karena siomaynya siomay mentah, jadi bukan siomay preset, jadi saya ambil waktu 20 menit. Semua saya kukus. Nah, ini ada satu bekas tambahan ya. Tadi tidak ada direkomendasikan ada alat-alat yang dimasukkan ke alat ini karena akan merusak alat. Tapi ini disediakan kalau kita mau masak nasi, kalau kita mau bikin lasanya dan lain sebagainya yang perlu pengukus yang cairan-cairan yang sehingga adonan tidak meleleh keluar. Oke. Jadi untuk yang suka mengukus ya, saya katakan kembali bahwa Kel's Steamer Set ini cukup recommended untuk digunakan. Hasil review saya terhadap Kel's Steamer Set ini, pertama bahwa alat ini cukup recommended untuk digunakan, fungsinya banyak, bisa digunakan sekaligus dan memang kapasitasnya juga lumayan banyak. Mengukus akan membuat makanan menjadi rendah kolesterol ya, karena tidak menggunakan minyak yang memang jahat terhadap kolesterol. Kedua, menjaga nutrisi, mengakibatkan rendah kalori. Tentu saja menggunakan pengukus ini lebih praktis, lebih bersih, tapi ada risiko yang harus kita bayar, yaitu bahwa alat ini juga tidak murah-murah amat ya. Saya cek sekitar 700-800 ribu, dan juga ada daya listrik yang harus kita bayar. Pun sudah selesai, timer sudah berbunyi, 20 menit sudah berlalu, dan artinya makanan ini sudah matang. Kita lihat ya, tapi sebelumnya supaya aman dan sesuai petunjuk, kita cabut dulu kabelnya. Sekarang akan kita coba keluarkan satu-satu ya. Oke. Pertama mulai dari bakso tahu. Ini. Kemudian kita ambil ini juga matang dengan baik ya. Nah, ini kemudian somai. Oke Bun, ini sudah saya angkat, sudah selesai ya. Kita lihat, nanti kita coba dulu seperti apa. Ini adalah bakso tahunya ya, ini matang, tapi karena masih panas saya belum bisa memakannya. Ini juga brokoli matang. Ini adalah somai, ini somai ikan
ya. Pada dasarnya memanfaatkan barang yang ada. Jadi ketika saya mau praktek ini, saya mencari kira-kira bahan apa yang sesuai untuk saya gunakan untuk mendukung review dari barang yang saya gunakan. Untuk pemilihan barang sangat terserah dengan selera, sangat terserah dengan budget yang tersedia. Mau yang lebih mahal ada, mungkin juga yang lebih murah ada. Karena seperti saya katakan tadi bahwa saya tidak beli, saya dapat hadiah. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya sudah memberikan barang-barang ini, dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan bisa bermanfaat buat diri saya dan buat teman-teman di rumah sana. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.